Namanya sebuah perjalanan selalu ada naik atau turun. Selalu ada suka atau duka. Itulah yang dialami oleh Propnex Boulevard selama 6 tahun ini. Well, bersama dengan saya Dino Suryajaya, selamat datang di episode Propnex Boulevard 6th Anniversary. 6 tahun perjalanan dari Propnex Boulevard itu juga jasa dari beberapa agent senior di sini, dan salah satunya adalah Cindy Wibisono yang sudah sering ikut konten saya di Propnex Boulevard, ya kan? Bener ya Sin ya? Kamu adalah orang yang paling pertama bahkan di kantor ini. Ya, penghuni pertama. Penghuni pertama. Kalau bercandaannya tadi 001. Ya. Agent 001, betul ya? Gimana ceritanya dulu kok bisa sampai jadi agent pertama di sini? Ya, sebenarnya saya itu sudah join dari yang brand sebelumnya ya. Oke. Brand sebelumnya, terus ya sudah kita ganti brand. Pas kalau nggak salah 1 bulan sebelum 1 bulan setelah opening kantor yang pakai brand lama itu, terus kita ganti ke brand baru ini. Jadi ya memang Dari brand lama ganti brand baru, terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk join di yang brand baru atau gimana? enggak, saya sudah joinnya dari brand lama sih. Oke. Terus ikut ini. ganti brand, ya saya tetap stay di sini gitu. Tapi cuman kamu tok yang di sini waktu itu? Enggak, soalnya kan yang Propnex Boulevard ini dulu barusan opening. Sebelumnya kan kita ada Sutomo dan lain-lain. Ya karena itu masih baru buka, saya penghuni pertama di sini, terus ganti brand, ya saya tetap di sini. Kalau nggak salah waktu dulu diajarin sama Pak Ho ya? Iya. Terus berarti kantor segede itu, kamu tok yang masuk kantor? Iya. Perkembangannya apa? Maksudnya selama 6 tahun ini, kamu berarti kan orang yang saksi hidup nih ya, dari awal Boulevard sampai sekarang. Perkembangannya apa dari 2015 berarti? Dari 2015 dulu kita marketing awal itu cuma berapa ya? 4-5 orang paling. Setelah kamu ya? Setelah aku. Dan itu semua kamu yang ngerekrut? Ya ada yang datang, ada yang direkrut. Tapi kebanyakan orang-orang ya mungkin lihat kantor baru ya mereka walk in datang ke sini gitu. Oke, perjalanan tahun pertama berapa agent waktu itu? Pokoknya kita bertahap ya, dari 4, 5, 10, 20, ya berkembang terus sih setiap tahun gitu. Berarti kamu termasuk orang yang ikut membangun Boulevard dong? Yang jagai Boulevard. Juru kunci. Juru kuncinya Boulevard, oke. Ada nggak cerita-cerita dulu tuh waktu ikut membangun Boulevard, ikut jagain Boulevard itu, ada nggak cerita atau pengalaman yang menurut kamu tidak terlupakan? Entah bahagia, entah susah, entah apapun yang tidak terlupakan. Yang tidak terlupakan dulu pokoknya setiap bulan gimana caranya harus ada closingan sih. Oke. Soalnya kalau enggak kan malu. Ngasih report setiap bulan itu kalau nggak ada isinya itu kan malu. Jadi ya mau nggak mau entah itu dari marketingnya, entah itu dari aku, pokoknya tiap bulan itu harus ada yang dilaporin lah gitu loh. Terus memang apakah dari pertama kali berdiri Boulevard setiap bulannya selalu ada closingan? Puji Tuhannya selalu ada closingan setiap bulan. Jadi memang sudah ditakdirkan untuk ini ya, closingan terus ya kalau Boulevard. Amin, semoga ya. Well, terus sebagai orang yang berarti kamu adalah the first principal of Propnex Boulevard. Selama berapa lama waktu itu? 2015 sampai 2018 pertengahan sih. Oke. Aku masih belum bisa bayangin Propnex Boulevard yang isinya cuma 4 agent, 5 agent, terus berkembang menjadi 10 agent, dan sebagai prinsipal pertama di Boulevard. Bisa digambarin lagi nggak, Sin? Dulu itu suasana kantor tuh seperti apa sih sebelum sampai jadi kayak sekarang ini? Sunyi sepi sendiri. Sunyi sepi sendiri. Iya, dulu ada marketing yang datang satu aja sudah bahagia. Oh iya. Soalnya dulu isinya cuman aku, admin, security, OB. Admin ada berapa waktu itu? Admin dulu ya cuman 1. Dan 1, kamu 1, OB 1, security 1. Iya. Udah nih, cuma Udah. 4.
Kadang-kadang ada Pak Ho gitu aja. Mm-mm. Terus datanglah marketing Iya. baru. Wow, sepi ya berarti ya dulu ya. Sepi banget ya, namanya kita masih merintis dari nol ya. Siapa yang tahu, apalagi dulu kita brand baru, siapa yang tahu Propnex gitu loh. Jadi dulu waktu pertama-tama kamu lebih sering kerjasamanya dengan agent-agent Propnex yang lain ya? Iya, Karena di sini masih awal banget. betul. Tapi sampai di tahun 2021, Propnex Boulevard sudah bisa dikatakan jadi yang nomor 1 kan di Propnex Indo? Ya so far 3 tahun ini kita selalu nomor 1 sih. 3 tahun, dalam hanya 6 tahun loh ya. Bukan termasuk yang Propnex cabang yang paling tua loh, tapi bisa 3 tahun berturut-turut menjadi yang nomor 1. Tuh kan? Well, apa bedanya selain banyaknya marketing ya, selain banyaknya marketing, suasana kantor atau kinerja kantor, bedanya dari tahun-tahun awal sama tahun-tahun sekarang apa sih, Jen? Ya kita semakin, apa ya, kalau orang ngomong tuh kita semakin guyup lah ya. Semakin kekeluargaan. Jadi ya kita kerja itu bukan cuman, kalau dulu kan mungkin cuman datang ya say hello, karena kita kan juga baru kenal ya. Tapi setelah berjalan 6 tahun ini ya kita semakin kenal, ya semakin dekat, semakin enak aja sih. Ada nggak yang, kalau kamu kan sama suami kamu di Propnex gitu kan? Terus aku tahu juga ada yang suami istri juga di Propnex sama gitu. Tapi ada nggak di Boulevard itu yang chinlock? Yang chinlock, Ada nggak? yang aku comblangin ada sih, tapi kalau yang chinlock itu kayaknya kok belum ada ya. Berarti comblanganmu nggak berhasil? Aku chinlock. Oh, kamu sama Koyan? Iya, jadi aku join Propnex tuh dari zaman masih single sampai married, sampai sekarang udah punya anak. Stay di Kamu sini. join dulu? Iya. Terus si Koyan Koyan itu ikutnya itu 2018 di satu kantor yang sama? di satu kantor yang sama. Boulevard? Heeh. Oh, Kalau Ian dulu kan dari developer, terus ya kita kenalnya ya karena sama-sama di properti ini. ternyata dia yang korban chinlock. Oke, terus apa yang menurut kamu membedakan Propnex Boulevard sama Propnex yang lainnya? Apa ya? Propnex Boulevard ini kekeluargaannya paling kental sih kalau menurutku ya. Oh ya? Heeh. Pernah nggak punya masalah? Yang paling gede apa sih? Pernah punya masalah sesama agent Boulevard? Kalau masalah, ya kalau kelas-kelas kayak gitu ya pasti ada lah ya. Tapi ya, maksudnya ya karena kita dekat, ya diajak Ya, ngomong aja. pernah nggak punya satu pengalaman masalah yang paling gede gitu? Apa ya? Udah sedikit lagi jamba-jambaan nih udah. Nggak ada sih kalau sampai jamba-jamba. Tapi sering? Apakah sering? Enggak. Crash Cuman gitu? sekali aja. Sesekali aja ya? Satu kali. Oh, jangan satu kali. Oh, iya, oke, Satu satu kali kali aja. aja Oke. ya udah diomongin selesai, sudah. wes mari Udah, gitu ha-ha. kan. Ya udah. Apa harapan kamu buat Propnex Boulevard ke depannya, Cindy? Ya harapan buat Propnex Boulevard bisa semakin maju, nggak berhenti cuman di 6 tahun ini aja, tapi Amin. bisa sampai selamanya. Mungkin nanti karena Propnex ini kan juga ada yang bisa diwariskan terus gitu loh. Misalnya kayak aku sudah pensiun nanti bisa diwariskan ke anak, ke siapa timnya Oke. kayak gitu. Ya semoga nanti anak cucu bisa merasakan indahnya di Propnex. Amin. Thank you ya, Cindy. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi. Ya. Halo Cemeliana. Halo, Kayak baru pertama kali ya nongol di Instagram atau di YouTube-nya Propnex Boulevard. Cemeliana ini termasuk salah satu yang senior di Propnex, ya kan? Yang dulunya masih brand lama. Udah dari tahun berapa, Cek? Terjun di dunia properti? Lupa sampean ya. Iya, Cek. pertama kali sih dari brand lain sih. Enggak apa-apa. Dunia properti. Pertama kali Cece terjun di dunia properti. Tahun berapa itu? 2010 atau 2011? 2010 atau 2011, berarti udah 10 tahun ya? Ya, 10 tahun di dunia properti. Dulu memang Propnex kan punya brand lama. Cece udah di situ ya. udah. Terus ceritanya kok sampai nyasar di Propnex Boulevard? Ya apa ceritanya, Cece? Pertama saya dari brand lain, terus ada masalah, ya maksudnya terus pindah ke Propnex. Langsung Boulevard tuh ya? Enggak,
ke Sutomo. Oh, Sutomo dulu. Promek. Promek Sutomo. Iya, Oke. Promek Sutomo. Itu saya ikut sana, terus ganti brand ke Propnex. Dan Propnex ini buka cabang di BLVD ini. Boulevard. Ya, kan rumah saya dekat sini, jadi saya ikut ke Propnex Boulevard. Oke, berarti termasuk satu angkatan sama Cindy berarti ya? Ya, Satu bener-bener satu yang level. paling pertama di sini. Ya, Dulu kantor gimana, Ce, suasananya, Ce? Awal-awal. sepi sih, nggak ada orang. Bener, cuman 4-5 orang di kantor gitu. Iya benar. Jadi cuman Cici sama Cindy waktu itu di kantor. Ya ada Ling-Ling itu ada. Coba kalau Cici bisa gambarin, Ce. Tadi Cindy belum cerita lengkap, Ci. Tolong ceritakan perjalanan Propnex Boulevard selama 6 tahun ini. Pertama kali ya kita cuma beberapa orang aja. Terus semakin tahun semakin berkembang dan banyak dari ya orang-orang lah kita ya mencari juga sebagai marketing gitu. Lama-lama menjadi besar dan sekarang semakin ngetop. C. Meliana juga sendiri adalah manajer kah? Iya. Punya tim juga? Apa nama timnya, C? Kenapa? Timnya namanya apa? Trust. Oh, Trust. Trust yang kemarin berarti dong. Oh, oke. Dulu 6 tahun, 6 tahun perjalanan ini pernah punya pengalaman yang tidak terlupakan, C, di Propnex Boulevard? Pengalaman banyak ya. Yang paling tidak terlupakan sampai sekarang? Nggak ada sih. Saking banyaknya nih, C. Saking banyaknya, betul. Iya. Pengalaman semuanya ya yang selama ini ya puji Tuhan baik-baik aja lah. Nggak ada Oh, yang berarti sampai gimana gitu. Kayak Cindy kan pernah nih crash sama salah satu agent di Boulevard, gitu. Kalau C. Meliana sendiri pernahkah bentrok sama sesama agent di Boulevard? Enggak, Enggak. enggak. Ini Bunda Maria kali ya. Kayak nggak pernah bertengkar gitu ya. Apa harapan C. Meliana untuk Propnex Boulevard? Harapannya tetap eksis, tetap maju, tetap jaya di dunia properti. Amin. Thank you ya C. Meliana ya. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salah satu manajer di Propnex Boulevard. Baru pertama kali juga sama saya. Ada Cece Ling Chan di sini. Successful team namanya. Dari namanya aja udah menggambarkan misi dan visi ya. Cek, bener bahwa Cece Ling Chan ini adalah salah satu yang pertama kali di kantor Boulevard? Bener. Cece dari awal memang sudah ikut Propnex di brand lamanya juga kah? Pertama kali ikut di sini masih Promex. Masih Promex. Terus ikut ke sini juga. Ikut Promex terus kurang lebih 6 bulan ini jadi Propnex ya aku ikut ke Propnex. Udah total berapa tahun, C, di dunia properti? Yang pertama kali ya baru ikut di sini dan sampai sekarang masih di sini. 6 tahun. Oh, 6 tahun di dunia properti, Cece Ling Chan. Oke. Dulu zaman awal di Boulevard bener ya, agentnya masih sedikit gitu kan? Iya. Masih sepi gitu. Ini kayak kuburan berarti ya, Ce. Berdua sama Cindy. Oh, berdua sama Cindy, sama C. Meliana juga. Iya. Terus perkembangannya apa, C, selama 6 tahun di Boulevard? Apa yang udah C. Ling Chan capai selama 6 tahun di Propnex Boulevard? Di Propnex Boulevard ini saya merasa luar biasa ya. Saya kan berawal dari seorang housewife. Oke, ibu rumah Jadi tangga. tidak ada background properti sama sekali. Oke. Waktu itu memang masuk, saya mau mencoba di dunia properti. Intinya mencoba. Intinya mencoba. Iya. Setelah Terus? saya masuk 6 bulan, saya melihat bagus sekali dan saya sangat termotivasi waktu itu. Dan saya dibina dengan bagus, di sini di training dengan bagus dari seorang housewife yang intinya tidak punya background properti sama sekali. Akhirnya saya bisa tahun pertama bisa mencapai top producer nomor 1. Wah, tahun pertama di sini malah mencapai top producer nomor 1.
seorang ibu rumah tangga, guys. Iya. C, kalau kita ngomong Propnex Boulevard, image-nya apa sih kalau di matanya Celing Chan? Propnex Boulevard menurut saya bukan sekedar agent properti. Di sini kita seperti keluarga. Kok bisa? Iya, karena hubungan masing-masing itu bukan seperti teman kerja lah, kita seperti keluarga. Oke. Jadi ada apa ya, hubungan emosional gitu, kedekatan. Oke. Tapi namanya keluarga kan selalu ada permasalahan tersendiri kan? Pernah punya masalahkah sesama keluarga di sini? Kebetulan saya nggak punya masalah di sini. Tidak pernah bentrok dengan Tidak sesama pernah agent di bentrok. sini? Iya, tidak pernah bentrok. Karena saya menganggap ya namanya kita kerja, pasti ada lah sedikit-sedikit gesekan ya. Tapi balik lagi kita adalah satu keluarga, jadi whatever kita bisa cepat saling memaafkan lah. Oke. Yang saya tahu emang Propnex Boulevard ini kan beberapa kali mendapatkan predikat nomor 1 di Propnex Indonesia. Oke, tapi semua ada kelebihan, ada kekurangan nih, ya kan? Kalau Propnex Boulevard sendiri, menurut Celing Chan, apa yang harus semakin dikembangkan oleh Propnex Boulevard ke depannya? Kelebihan Propnex Boulevard satu adalah kompak. Oke. Kompak, terus marketingnya ini tipenya yang apa ya, fighter. Jadi pantang menyerah. Apapun kondisinya kita selalu maju, semangat, dan kita selalu saling menopang dengan sangat kuat. Tapi apa yang perlu semakin diperbaiki oleh Propnex Boulevard ke depannya? Pasti dong, nggak mungkin kan satu brand kelebihannya semua, pasti ada kekurangannya gitu kan. Apa yang harus semakin diperbaiki oleh Propnex Boulevard ke depannya? Menurut saya mungkin lebih ke ini ya, lebih ke apa ya, masing-masing pribadi lebih didekatkan lagi. Kan kadang-kadang marketing ya, namanya di situasi COVID ini kadang mereka sudah kayak Jarang ketemu. jarang ketemu, Oke. kita nggak bisa offline juga. Jadi ya intinya setiap manajer harus bisa merangkul anak-anaknya itu supaya kita tuh selalu keep contact, jangan sampai lost contact. Tapi apakah salah satu agentmu pernah sampai yang benar-benar udahlah aku nggak jodoh nih di properti gitu kan? Udah sampai mau bendera putih gitu? Ada. Banyakkah yang Marketing seperti itu? Seperti enggak, 1-2 itu tergantung manajer sih. Terus Saya selalu gimana caramu untuk? berusaha ngasih mereka pengertian. Sekarang kita sebagai seorang agent, kamu menyerah di sini, kamu berusaha di bidang yang lain, kamu menghadapi tantangan, kamu menyerah juga. Kapan kamu mau sukses? Oke. Kita kerja apapun pasti kok, tantangan, kesulitan pasti ada. Yes, betul. Selama kita tekun, kita nggak pernah menyerah, maju terus. Kalau gagal, maju lagi, bangkit lagi, pasti kamu sukses. Oke. Apa harapan Celing Chan buat Propnex Boulevard ke depannya sih? Ya, jujur ya, saya sekarang ini udah 6 tahun, saya lihat perkembangan Boulevard ini luar biasa ya. 6 tahun bukan waktu yang singkat loh. Dan waktu yang singkat, dari cuma 1 orang, 2 orang dengan Cindy saja. Wow, oke. Sekarang saya melihat sudah ratusan, Ratusan ya, Cek, ya? ratusan. Sampai kadang-kadang tuh saya Ini benar-benar berawal dari 2 kepala nih ya? Hanya dua atau 3 kepala, betul ya? Cindy yang nomor 1 memang waktu itu. Saya baru daftar Cindy nomor 1, terus saya masuk yang kedua waktu itu. Berarti Cece termasuk salah satu yang membangun atau ikut membangun lah ya untuk Propnex Kita semua Boulevard. membangun tim semua dari nol. Terus apa harapannya untuk Boulevard, Cek? Ya, kedepannya aku berharap Boulevard semakin besar, semakin solid, semakin kompak, semakin saling menopang, supaya kita ini benar-benar jadi agent yang bisa membangun orang lain. Kayak seperti tim saya, kan moto saya adalah membangun housewife. Wah, Yang mereka intinya notabene nol lah ya. mengumpulkan ibu rumah tangga. Tapi semua puji Tuhan, dalam tim saya semua housewife itu sekarang menjadi sukses. Semua sudah jadi top manager, jadi top producer. Mereka semua di bawah saya banyak semua yang sudah jadi manager. Wow. Mereka semua berawal dari nol. Oke. Dan itu praise the Lord, bener.
kebanggaan tersendiri Iya, ya, luar Ce ya. biasa, benar luar biasa. Ini kayak grup PKK loh lama-lama jadinya ya. Daripada nongkrong di kafe. Iya, betul betul. duit, ya kan? Mendingan ngasilin duit, betul ya. Kita ngasih duit bisa membantu keluarga kan. Tapi emang dalam timnya Celing Chan sendiri emang mayoritas ibu rumah tangga kah atau banyak kaum milenialnya juga? Mayoritas ibu rumah tangga, tapi ada beberapa cowok juga. Kaum milenial juga kah? Iya. Oke, Masih banyak juga yang kaum milenial juga ya, Ce ya. Alright, thank you ya Celing Chan ya. Kita ketemu di konten-konten berikutnya lagi ya. Sukses terus buat Cece. Juga masih fresh from the oven. Ada Koko Edwin. Ayo Kok, pertama kali ikut konten kita. Iya. Dan Anda juga, kamu ini juga ini ya Kak ya, salah satu penghuni pertama di Propnex Boulevard di tahun 2015 betul. Iya. Dulu juga ikut brand lamanya Propnex kah? Sempat ikut sebentar tapi. Sempat ikut sebentar, terus sudah ganti Propnex. Iya. Tapi kalau total berkecimpung di dunia properti berapa lama kok? Ya kurang lebih mungkin hampir 6 tahun berarti. Oh sama umurnya dengan Boulevard juga, berarti Iya. 6 tahun. Oke. Dulu awal masuk Boulevard kondisinya gimana kok? Kondisi kantornya Iya. sepi banget. Bener-bener sepi ya? Sepi banget. Ya mungkin ketemu sama teman-teman yang lama ini aja dulu. Dan dulu memang setiap hari selalu absen di kantor, selalu datang ke kantor kah? Enggak juga sih. Tapi kalau dulu sih lebih mungkin karena di kantor sepi, jadi kita cuman kontak sama teman PWA aja ya. Sorry teman apa? By chat aja, by WA aja. Oh, oke. Jadi udah sepi, jarang ketemu, lebih sering ketemu di chatting aja. Iya. Sampai sekarang udah ratusan orang nih. Iya. Dan timmu sendiri berapa orang kok total? Kalau tim saya terus terang nggak banyak, karena saya sih lebih cari tim yang aktif ya. Kalau nggak aktif saya terus terang saya pasti keluarin supaya nggak ganggu untuk yang aktif maksudnya. Wah, oke. Bener-bener keras ya berarti ya Pak Edwin ini ya. Kok perjalanan dari tahun ke tahun Propnex Boulevard sampai sekarang udah jadi besar kayak gini kan, udah jadi kalau boleh saya bilang nomor satunya ya, brand nomor satunya di Propnex Indonesia. Dari tahun ke tahun ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan di kantor? Nggak tahu pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang bahagia, pengalaman yang sedih, pengalaman yang apa? Kalau saya lihat sih kalau Propnex Boulevard sih saya lihat sih maksudnya kompak ya. Jadi meskipun dulu beranjak semakin besar, istilahnya bukan berarti kita ini istilahnya kalah dengan yang lain istilahnya. Kita pasti berusaha gimana caranya untuk ngejar jadi top istilahnya. Yep. Nah kerjasamanya dari teman-teman di kantor itu yang luar biasa. Oke, antar tim, antar agent gitu Iya. kan. Pernah nggak punya masalah dengan sesama agent di Boulevard? Ya pasti ada dong. Tapi masalah-masalah kecil gitu? Iya, Nggak pernah ada yang masalah gede gitu? enggak. Tidak ada? Enggak. Kalau kita ngomong kelebihan dan kekurangan nih ya. Iya. Oke. Apa kekurangan dari Boulevard? Kita nggak usah ngomong kekurangan deh, kayaknya gimana ya. Apa yang dari Propnex Boulevard yang menurut Koko harus semakin dikembangkan di tahun-tahun berikutnya? Mungkin gini ya, kalau lihat kan sekarang Propnex Boulevard sudah semakin besar. Jadi mungkin yang kalau saya pikir untuk maintain semua timnya ini harus lebih dikembangkan lagi lah. Karena semakin banyak orang kan nggak gampang untuk bikinnya solid semuanya. Oke, maintain tim-timnya. Oke, maintain. Kalau tim juga pasti maintain agentnya gitu. ya. Yes. Ini termasuk yang di belakang kita ini teman-teman. Ini bukan toko elektronik ya di sini ya. Jadi emang di belakang kita ini adalah salah satu bentuk apresiasi dari Propnex Boulevard untuk agent-agent, manajer-manajer di Propnex Boulevard yang sudah bekerja keras selama ini, betul ya? Iya, Koko sering jadi top produser di sini juga ya kayaknya ya? lumayan. Sombongnya setengah-setengah.
harapanmu, Ko Edwin, untuk Propnex Boulevard ke depannya apa? Ya pasti lebih maju, penjualan pasti juga lebih banyak. Ya paling enggak sih konsisten ya. Konsisten. Ya Ko Edwin sendiri backgroundnya apa sih kok dulu? macam-macam. Macam-macam. Ya Salah satunya adalah saya dulu kerja bengkel mobil sih, modifikasi mobil. sampai sekarang kah? Enggak. Sekarang benar-benar fokusin di sini. Iya. Oh, I see. Bengkel modifikasi mobil, beloknya sampai ke properti dan bisa sukses di properti. Apa rahasianya kok? Ya usaha. Kerja Iya. ya. Kalau nggak usaha pasti nggak ada hasil pasti juga. Pasti nggak ada hasil ya. Ya. Oke. Thank you ya Ko Edwin Ya, ya. sama-sama. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya ya Ko ya. Oke. Thank you so much. Thank you. Sukses terus. Ya. Infinity Team Koko Welly sudah beberapa kali nongol di kamera ya. Harusnya udah mulai hafal ya teman-teman Propnexian dengan muka-muka di balik masker ini. Memang gimana kok di umur yang ke-50 masih sehat? Maaf, umur saya 17 tahun. Ko Welly ini termasuk salah satu yang pertama di kantor Boulevard setelah Cindy, setelah C Meliana, setelah C Lingchan dan Ko Edwin. Ya. Oke. Umurnya sama dengan umurnya Boulevard ya, 6 tahun. Betul. Tapi di dunia properti lebih lama atau memang pertama kali terjun properti di Boulevard? Sorry, saya ralat ya. Umur saya sama Boulevard. Tua Anda, Tua saya Boulevard. percaya. Saya percaya tua Maksudnya Anda. Kalau di Propnex umurnya lebih tua Boulevard setahun sih. Jadi Oke. saya 5 tahun di Propnex. Sorry. Tapi pertama kali terjun di dunia properti langsung di Boulevard. Enggak. Oh dulu pernah. Udah berapa lama di properti? Saya di properti itu awal saya menginjakkan kaki di Surabaya. Itu kurang lebih 14 tahun lalu. 14 tahun lalu. Asli mana kok? Saya asli Kota Santet, Banyuwangi. Jadi kalau klien nggak mau beli sama saya, tak santet. Oke, 14 tahun Iya. di dunia properti. 14 tahun di dunia properti, terus apa kok akhirnya pindah ke Boulevard sampai sekarang? Berarti ini di Boulevard umur paling lama ya di brand-brand sebelumnya juga lama tak? Saya paling lama sih independen ya, 8 tahun kurang lebih. Oh iya, broker iya, tradisional 7, ya. iya. Kita nyebutnya broker tradisional. Cuma awal mulanya sih saya belajar di brand yang sama waktu Pak Erik juga join. Oh oke, brand Brand sebelumnya lama itu, Propnex. ya. Tapi Oke. saya cuma bertahan 1,5 tahun gitu. Di brand yang lama. Nah, karena ya istilahnya di sana saya nggak mendapatkan apa yang saya mau. Tentang edukasi, tentang istilahnya belajar untuk menjadi agent properti seperti apa itu nggak ada. Jadi saya selama kurang lebih 9 tahun ya. 9 tahun itu saya mencari jati diri sebagai agent properti. Akhirnya ketemulah di sini. Ya ketemunya waktu ada Ko Erik sama Ko Alwin itu ngajak ketemuan. Oh spesial ngajak ketemuan kamu? iya. Oke. Ya karena sebelum ketemuan itu pun saya kan udah punya perusahaan kantor agent, tapi belum sampai ke Arebi istilahnya. Sorry, udah Arebi tapi udah terdaftar terus tutup kan seperti itu. Oke. Karena kita nggak tahu manajemen gimana, terus ngatur orang gimana, jadi nggak ada dasar yang bagus gitu. Jadi waktu ketemu sama Erik sama Alwin, ya saya cuma tanya visi misinya apa. Woi. Visi misi, boy. Kayak gitu ya istilahnya. Sosokan kayak pejabat kamu ya kok. Jadi pada intinya ya, saya mau join di brand properti itu, saya harus tahu dasarnya apa dulu, fondasinya seperti apa. Saya nggak mau istilahnya join terus keluar, join lagi di tempat lain. Akhirnya apa yang bikin kamu cocok di sini kok? Ya salah satunya mereka bilang kan ada sistem untuk jenjang karir, dual karir path itu. Terus ada juga istilahnya
training-training yang di Singapura seperti itu. Lokomisi juga akhirnya ya ada ya. Kalau lokomisi menurut saya itu nomor sekian. Oke. Saya lebih suka istilahnya bagaimana kita membangun sebuah tim terus meningkatkan SDM manusianya. Oh, Jadi bukan melulu karena duitnya kalau saya. Bagaimana mengelola SDM-nya, Betul. itu yang Terus paling penting. Hubungan antar sesama agen di kantor itu seperti apa? Itu yang Seperti apa memangnya kalau di Boulevard? ya kalau Boulevard itu istilahnya keluarga kedua saya. Rumah kedua. Rumah kedua di sini. Iya Bahkan sih. bisa jadi rumah pertama sih. Karena lebih sering di kantor daripada di rumah jamnya. Itu namanya kamu nggak betah di rumah kok. Bukan. Saya kalau di rumah jadi orang bodoh. Oh. Tapi kalau di kantor kadang tuh mikirin gimana ya caranya supaya klien itu seperti ini atau jualan rumah yang harganya segini itu pakai teknik seperti apa, strateginya apa. Muter terus Iya. ya. Tapi kalau di rumah santai. Lihat YouTube, lihat TV, Netflix, kayak gitu aja. Iya. Malah bikin kita bodoh. Tapi kalau di kantor kita Dipaksa untuk ya mau mikir. nggak mau pikiran kita tuh tentang kerjaan terus. Tuh. Dari tahun ke tahun, menurut Ko Welly sendiri, perkembangan apa yang signifikan di Propnex Boulevard selain jumlah agentnya ya? Kalau dari saya pribadi sih, saya melihat kantor Propnex Boulevard ini peningkatannya tiap tahun itu di kualitas. Kualitas dalam arti ya kualitas kantornya, ada lounge, terus kualitas marketingnya, kualitas teamworknya itu meningkat terus. Saya bukan merendahkan kantor lain ya, Iya, agak sombong, cuma kalau mau join di property agent langsung pilih Propnex Boulevard seperti itu. Kalau saya loh ya, karena apa? Dilihat dari kantornya aja udah megah, parkiran luas, ada lounge-nya, ada dealing room-nya, Nol jalan raya. mall jalan raya, gitu. Ada kafenya, Iya. bahkan ntar lagi ada ballroom-nya. Wah, iya. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa kantor ini berkembang pesat. Kalau kantornya gitu-gitu aja, pasti manusianya ya gitu-gitu aja. Asik. Dulu waktu di kantor sepi, ya kan kok, susah nggak untuk narik-narik agent lainnya gitu? Maksudnya untuk menambah agent di kantor itu pernah dulu susah banget nggak sih? Kan soalnya ini kantor baru tuh waktu itu. Susah enggaknya itu juga tergantung kitanya ya. Bagaimana kita mempresentasikan merek kita. Merek Propnex ini kita presentasikan di mana dan arahnya kemana. Memang untuk babat alas pasti susah. Ya. Tapi kalau sudah terbentuk, sistemnya terbentuk, terus komunitasnya jadi, nggak ada kata susah sih. Tinggal panen gitu Iya. ya. Tinggal panen aja. Infinity Team udah berapa agent kok? Infinity Team awalnya dulu langsung 20 orang masuk. Langsung? Ya, tapi Mak gerudukan 20 orang? misalnya 20 orang itu kan kayak seleksi alam ya. Dari 20 orang, mungkin cuma yang aktif 20%. Cuman 4 orang. Ya. Ah. 4 orang sama saya. Oke. Tapi ya lama-lama ya, istilahnya tiap tahun saya rekrut target 10 sampai 20 orang. Dari 20 orang maksimal itu pasti ada seleksi alamnya, saya ambil 2 atau 3 yang terbaik. Oke. Yang lainnya saya kasih pilihan mau lanjut atau mau pergi. Oke. Susah nggak sih kok ngurusin segitu banyak orang? Susah. Terus- Kepalanya beda-beda. Oh iya pasti. Kalau programnya sama kayak program saya di otak saya ini pasti sejalan semua. Ah, Tapi kan tiap orang itu beda-beda. Ada yang tipikalnya ini dimanjain dulu, ada tipikalnya ini dilepas, ada tipikalnya dikasih yang kesulitan dulu atau kegagalan dulu supaya dia bisa lebih maju. kalau menurut kamu sendiri kok di Propnex Boulevard ini kalau kita ngomong masalah kelebihan itu pasti banyak lah ya. Tapi di setiap brand pasti ada sedikit kekurangan yang harus semakin dikembangkan. Nah, menurut kamu kalau di Boulevard apa kekurangan yang harus semakin dikembangkan? Saya tanya, istilahnya saya ngobrol sama Denos kan, kalau kita ngomongkan kebaikannya orang itu susah, tapi kalau kita ngomong kejelekannya orang itu gampang langsung keluar. Tapi di Propnex Boulevard ini saya mencari kejelekannya itu susah. Karena lebih banyak
Karena Semua baik malah. istilahnya ya, memang sih ada minusnya. Mungkin minusnya dalam arti kebanyakan orang. Bukannya lebih bagus ya kok kalau Ya kebanyakan? kalau kondisi pandemi kan jangan banyak-banyak orang berkumpul kan gitu. Oh, Tapi pada intinya sih dari awal saya ditawarin untuk join di Propnex, saya langsung jatuh cinta sama Propnex. Propnex Indo atau Propnex Boulevard nih? Ya pada intinya Propnex Boulevard itu bagian dari Propnex Indo. Iya. Ya. Jadi awalnya ya sudah dipresentasikan seperti apa, saya langsung klik. Hari itu juga selesai makan siang sama Erik sama Alwin, saya langsung mutusin, saya join. Nggak mikir panjang, nggak Saya mikir. nggak pakai ngomong tak pikirkan 1 minggu 2 minggu ya, enggak. Jadi saya join. Langsung bikin tim tuh. Belum, waktu itu saya interview dulu sama Bu Cindy. Oh, the first principle. Ya, the first principal yang judes ya. Oh. Ya, tapi hatinya baik kok. Dulu terkenal Judas. Oh ya. Alright, terakhir deh kok. Apa harapan Ko Welly untuk Propnex Boulevard ke depannya? Ya, saya berharap sih dari anggota atau membernya Propnex Boulevard ini mencintai kantornya. Supaya apa? Ya, Propnex Boulevard sekarang ini kalau menurut saya sudah lajunya paling pesat, paling cepat di antara kantor-kantor lain. Saya nggak bilang merek lain ya. Di antara kantor Propnex pun kita yang paling the best. Ya, 3 tahun berturut-turut betul ya. Saya nggak butuh the bestnya untuk 3 tahun berturut-turut, tapi gimana supaya kantor ini istilahnya nggak puas diri. Jadi kalau kantor lain mungkin mencontoh kita, ya kita harus cari tren baru lagi apa. Selalu menjadi trendsetter Betul. untuk kantor-kantor lain. Itu Kalau harapannya. jadi the best itu sudah biasa. Oke. Tapi kalau kantor Propnex Boulevard bisa jadi trendsetter untuk semua kantor agent di Surabaya atau di Indonesia, itu baru luar biasa. Betul sekali. Sarang Heo. Thank you ya Ko Welly. Thank you. Sukses terus.